Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berhubung beberapa hari lagi akan ada ibadah kurban, ini kita coba mengulang kembali, mengingat-ingat pembahasan tentang kurban. Kita ambil dari kitab Kifayatul Akhyar fi hilli ghayatil ikhtisar syarah matan Abi Suja. Kayak Bajuri juga ini, atau kayak Fathul Qarib. Halaman 674, 79. Kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamil udhiyati. Ini satu pasal pada menyatakan atau menjelaskan segala hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah, kurban. Al-udhiyatu sunnatun. Bermula udhiyah, ya, itu sunnah. Mana syarahnya? Ini langsung ke syarahnya. Ini far'on ini ke bab di belakangnya. Ini dia mulai dari qala. Qala berkata ianya musannif, pengarang matan takrib, faslun al-udhiyatu sunnatun. Ini satu pasal bermula udhiyah itu hukumnya sunnah. Al-udhiyatu bitasdidil ya'i. Bermula udhiyah, bagaimana cara membaca udhiyah dengan tasdid ya-nya. Huwa ma yuzbahu minan ni'ami taqarruban ilallahi ta'ala yaumal aidi wa ayyamat tasyrik. Dianya udhiyah, itu ma yang disembelih akan dianya ma minan ni'ami, minan na'ami bukan ni'am, minan na'ami daripada binatang ternak. Jadi ma ini binatang ternak, ma hewan-hewan yang disembelih akan dianya hewan. Kenapa disembelih? Taqarruban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kapan disembelih? Yaumal Aidi, pada hari raya 10 Dzulhijjah, wa ayyamat tasyrik, dan pada hari-hari tasyrik. Jadi hewan harus na'am, binatang ternak. Kalau yang disembelih misalkan bebek, ayam, berarti enggak disebut kurban. Binatang ternak yang disembelih, dan tujuan menyembelih juga untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk makan sendiri atau untuk dibagi-bagikan, bukan, untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, artinya niat ibadah. Kemudian disembelih pada hari raya pertama, hari raya Idul Adha, dan pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Wa yuqalu laha dhahiyatun, dan dikatakan orang baginya udhiyah akan dhahiyah. Boleh juga kita sebut dhahiyah. Wal aslu fiha qoblal ijma'i qauluhu ta'ala, dan bermula dalil padanya udhiyah sebelum ijma' itu firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa firman Allah? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Wal budna, dan akan budna, onta-onta, ja'alnaha, kami jadikan akannya onta, lakum, bagi kamu, min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah untukmu. Dari syiar-syiar Allah, lakum fiha khair, bagimu, sabit bagimu dalamnya budna atau dalamnya syiar Allah itu ada kebaikan. Ini kita harus lihat tafsir ini ayat. Wa qauluhu subhanahu, dan firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu hai Muhammad untuk Tuhanmu, wanhar, dan wanhar, berkurbanlah. Artinya alal masyhuri, atas pendapat masyhur, wanhar ini maksudnya menyembelih kurban. Wa ghairu zalik, dan lain-lain
ayat-ayat yang lain. Beliau tidak membawakan di sini, hanya membawakan 2 saja. Wahya sunnatun muakkadatun wa syi'arun dhahirun yanbaghi liman qadara 'alaiha ay yuhafidhu 'alaiha. Dan dianya udhiyah itu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Wa syi'arun dhahirun, dan syiar yang dhahir, memang syiar karena dilakukan di depan umum. Yanbaghi liman qadara 'alaihi, yang sepantaslah bagi orang yang mampu ia, 'alaiha, di atasnya udhiyah. Oleh apa pantas? Ayu hafidhu, oleh bahwa menjaga ia, memelihara ia, 'alaiha, di atasnya udhiyah. Artinya anjuran orang yang mampu, punya kemampuan, hendaklah setiap Lebaran Idul Adha hendaklah berkurban. Wa dhahaba Malikun rahimahullahu taala ila wujubiha, dan berpendapatlah oleh Imam Malik rahimahullahu taala kepada wajibnya udhiyah. Imam Malik malah mewajibkan udhiyah. Wa qala Abu Hanifah radhiyallahu anhu tajibu 'alal muqimi bil baladil musir. Berkatalah oleh Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wajib ianya udhiyah kepada si mukim. Si mukim bil baladi, orang yang tinggal di negerinya, al musiri, lagi yang kaya. Jadi orang kaya yang lagi di kampungnya, bukan lagi musafir, kalau dia kaya itu wajib berkurban. Apa ukuran kaya? Wal musirul ladzi yamliku nisaban. Bermula orang kaya itu si alladzi yang memiliki ia akan senisab. Memiliki senisab, misalkan memiliki uang 85 gram emas. Nah, itu udah dianggap kaya. Memiliki uang senilai 85 gram emas. Kalau 1 gram 1 juta, 85 juta punya kekayaan. Sudah dianggap mampu. Tentunya mungkin rumah nggak dihitung ya. Rumah atau kendaraan barangkali, baju pakaian nggak dihitung. Nah, ini punya uang. Atau bisa juga misalkan punya kambing 40 ekor. Itu kan udah nisab kambing. Ya, wajib zakat 1 dan 1-nya disembelih menurut Abu Hanifah, barangkali begitu. Wa da'wal wujubi mamnu'atun bisunnatis syarifah. Dan bermula menyatakan wujub, artinya wajibnya udhiyah, itu tertegah dengan sunnah yang mulia. Artinya sunnah Nabi menyatakan tidak wajib. Nggak bisa kita menyatakan kalau udhiyah itu wajib, karena sunnah Nabi banyak dalil-dalil membantahnya. Antara lain, fafit Tirmizi annahu alaihi salatu wasalam qala, maka sabit dalam Tirmizi, dalam kitab Imam Tirmizi, itu bahwa sungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam berkata, ya Nabi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Aku diperintah bin nahri. Aku diperintah untuk berkurban, menyembelih. Wahwa, dan dianya nahar, sunnah untukmu. Nah, ini dalilnya jelas untukmu sunnah. Adapun untuk Nabi wajib. Wa asrahu minhu ma rawad Daruqutni, dan bermula yang lebih jelas darinya ma yang ada dalam Tirmizi. Ya, dan bermula yang lebih jelas darinya itu ma rawa Daruqutni, yang meriwayatkan oleh Daruqutni. Apa bunyinya? Kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Telah diwajibkan kepadaku akan nahar, akan berkurban. Wa laysa biwajibin, dan tidak ada ianya nahar atau berkurban itu wajib kepadamu. Nah. Wa fi sahihi Muslim min hadisi Ummi Salamah radhiyallahu anha annahu alaihi salatu wassalam qala, dan sabit dalam sahih Muslim dari hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha itu bahwa sungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam berkata, ya Nabi, apa kata Nabi? Idza ra'aitumul hilala dzil hijjati wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Apabila engkau melihat, idza ra'aitum, bila engkau melihat akan hilal Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah sudah keluar, wa arada ahadukum, dan menghendaki, kepengen oleh salah satu kamu akan bahwa berudhiyah ya, falyumsik, maka hendak menahan diri ia, an sya'rihi, dari rambutnya, wa adfarihi, dan dari kuku-kukunya. Artinya kata Nabi, bila kita
sudah melihat bulan Dzulhijjah keluar, sementara kita pengen berkurban, maka beliau menyatakan jangan potong rambut, jangan potong kuku dulu. Waqala al-Hakimu, berkatalah oleh Hakim, huwa ala syaratil Bukhari adhan, dianya hadis itu sabit di atas syarat Bukhari pula. Ya, sesuai dengan syarat Imam Bukhari, walaupun Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini dalam kitab beliau. Wajhud dalalati minhu annahu allakat tadhiyata 'alal iradah. Bermula jalan dilalah darinya hadis itu bahwa sungguhnya Nabi itu allaka, menggantungkan ia akan berkurban 'alal iradah, di atas iradah. Artinya dalam hadisnya Nabi menyatakan iza ra'aitum, bila kalian melihat hilal Dzulhijjah, wa arada, dan kalian kepengen berkurban, baru jangan potong kuku, jangan potong rambut, kepengen. Jadi wa arada ini menunjukkan bahwa kurban itu sunnah. Karena kalau wajib nggak boleh kepengen, mesti dilakukan. Nah, itu maksudnya. Jadi wajhud dalalah, bermula jalan dilalah dari hadis tersebut bahwa sungguh Nabi itu allaqa, mengikatnya Nabi akan tadhiyah dalam hadis alal iradah, terhadap iradah. Jadi Nabi menyatakan wa arada. Wa ma huwa wajib laisa hadza sya'nu, dan berulama yang dia nyama itu wajib itu tidak ada ya, tidak adalah ini itu sya'annya mah. Dan berulama yang dia nyama itu wajib itu tidak adalah ini itu sya'annya mah. Sesuatu yang wajib nggak mungkin diikat dengan arada. Ya. Wal hadisul waridu biwujubiha riwayatun majhul, dan bermula hadis yang warid ianya hadis dengan wajibnya udhiyah itu riwayat majhul. Riwayat majhul nggak bisa jadi dalil. Wa in sahha humila 'alal istihbab jam'an bainal adillah, dan jikalau sahih ianya hadis sekalipun, humila, ini jadi ditanggungkan akan dianya hadis kepada istihbab, jam'an bainal adillah, karena mengumpulkan antara dalil-dalil. Misalkan hadis yang menyatakan wajib pun sahih, berarti kita pahami dia sebagai sunnah. Nah, untuk mengumpulkan antara dalil, karena ada dalil yang menunjukkan kepada wajib, ada dalil yang menunjukkan kepada sunnah. Nah, akhirnya para ulama memahaminya supaya semua dalil bisa diamalkan, diamalkanlah sunnah. Nah, Iza arafta hadza fattadhiyatu sunnatun 'alal kifayah. Apabila Anda telah mengetahui ini, maka bermula berkurban itu sunnah di atas kifayah, sunnah kifayah. Apa maksud sunnah kifayah? Iza fa'alaha wahidun min ahlil baiti ta'adda 'anil kulli. Apabila memperbuat akannya udhiyah oleh seseorang dari ahlu bait, dari satu keluarga, ta'adda 'anil kulli, niscaya terlaksanalah dari semua haqqus sunnah, niscaya terlaksanalah untuk semua oleh hak sunnah. Artinya sunnah sudah dilakukan. Nah, bila dilakukan oleh satu orang dalam satu keluarga. Walau tarakaha ahlu baitin kuriha lahum zalik, dan jikalau meninggalkan akannya udhiyah oleh ahlu baitin, oleh satu keluarga, dalam satu keluarga tidak ada seorang pun yang berkurban, kuriha lahum zalik, niscaya dimakruhkan bagi mereka akan demikian makruh. Sunnah kifayah. Sunnah muakkad tapi sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Ya, dilakukan oleh satu orang, semuanya terlepas, walaupun pahalanya hanya didapat oleh satu orang yang melakukannya. Ya. Wal mukhatabu bihal hurrul qadir, dan bermula yang dikhitabkan dengannya udhiyah itu al-hurul qadir, orang yang merdeka lagi yang mampu. Dia orang merdeka, orang mampu. Qalal Mawardiyu, berkatalah oleh Mawardi, walil imami ayyudhhiya anil muslimin min baitil mal. Boleh bagi imam itu bahwa berkurban ya untuk kaum muslimin diambil dari baitil mal. Boleh seorang imam kan berkurban atas nama kaum muslimin, seolah-olah berarti kaum muslimin yang berkurban, pahalanya didapati oleh kaum muslimin semuanya. Wala yajudu anil maiti alal asah, ya, dan tidak boleh ianya berkurban untuk mayit alal asah, di atas pendapat asah. Nggak boleh, orang sudah meninggal
nggak ada wasiat, nggak ada apa-apa, kita berkurban untuknya, nggak boleh. Illa ayyusiya biha, kecuali bahwa berwasiat ianya si mayat biha dengannya udhiyah. Kalau sebelum meninggal ada wasiat boleh. Nah, tapi kalau nggak ada wasiat nggak boleh. Naam, kendati pun demikian tidak boleh tadi berudhiyah untuk si mayat. Tajuzun niyabatu anhu fima ayyanahu binadrin qabla mautih. Bolehlah oleh menggantikan darinya si mayat pada hewan-hewan ayyanahu yang telah menentukan ianya si mayat akannya hewan ditentukan dengan nazar, kapan ditentukan qabla mautihi, sebelum kematiannya. Jadi sebelum seseorang meninggal dia menyatakan itu kambing mau saya udhiyahkan, saya kurbankan, itu namanya ditakyin. Kemudian dia meninggal, itu boleh digantikan oleh anaknya atau siapapun untuk memotong kurbannya. Wallahu a'lam. Nah, ini saya membacanya sebatas yang bisa saya pahami. Saya juga baru belajar. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, wa yujzi'u fihal jaza'u minad dha'ni, dan bolehlah padanya udhiyah oleh satu jaza' daripada dha'ni. Dha'ni biri-biri. Jadi jaza' ini maksudnya biri-biri yang berumur 1 tahun sempurna memasuki tahun kedua. Itu arti jaza' dari dha'ni, tidak kita arti secara lugawi. Bolehlah padanya udhiyah oleh seekor jaza' daripada dha'ni. Satu jaza' dari biri-biri, satu jaza', satu ekor biri-biri yang umurnya 1 tahun sempurna memasuki tahun kedua. Wasaniyu minal ma'zi. Ya, wasaniyu minal ma'zi. Kita atah kepada jaza'. Ya, dan boleh padanya udhiyah oleh saniyu, oleh saniyu daripada kambing. Kalau saniyu itu umur 2 tahun sempurna memasuki ketiga. Wal ibili wal bakari. Ibili bakari kita atah kepada ma'zi. Boleh padanya udhiyah oleh saniyu dari ibil dan bakar. Jadi kalau ibil, saniyu dari ibil maksudnya onta yang berumur 5 tahun. Kalau bakar, lembu yang berumur 2 tahun memasuki ketiga. Jadi saniyu ini tergantung saniyu dari mananya. Dari kambing beda artinya, dari onta, dari sapi beda. Waktu jizi'ul badanatu an sab'atin, dan memadalah, bolehlah, cukuplah oleh badanah seekor onta an sab'atin untuk 7 orang. Ini patungan. Maksudnya bukan patungan. Kayak sapi sekarang biasa. Jadi 1 ekor onta dibeli oleh 7 orang. Jadi bisa untuk kurban 7 orang. Wal bakaratu an sab'atin. Sapi juga boleh. Dan memadalah oleh 1 ekor sapi an sab'atin untuk 7. Wasyatu an wahidin, dan oleh kambing untuk 1 orang. Kalau 1 ekor kambing untuk 1 orang. Sapi 7 orang. Jadi di sapi ini juga boleh macam-macam. 7 orang ngumpul beli sapi, yang 3 mau berkurban, yang 4 mau akikah, boleh. Atau yang 3 mau kurban, yang 4 mau makan sendiri juga boleh, atau mau dijual juga boleh. Yustaratu fima yudhahha bihi umurun. Disyaratkan pada hewan yang akan dikurbankan dengannya hewan, dengannya umurun akan beberapa perkara. Ada syarat-syarat tertentu pada hewan yang akan dikurbankan. Ahaduha az-zibhu. Nah, bermula salah satunya syarat itu zibhu, menyembelih. Ada penyembelihannya. Wasani az-zabihu. Wasani az-zabihu bermula yang kedua itu orang yang menyembelih. Nanti ada sembelihannya, artinya hewan disembelih. Kemudian ada orang yang menyembelihnya. Waqad marra zikruhuma, dan sungguh telah lalulah oleh menyebut keduanya. Di mana beliau menyebut keduanya? Yang menyembelih
Harus orang Islam. Di mana beliau menyebutkannya? Apa dipahami dari definisi? Hewan yang disembelih. Hewan yang disembelih berarti ada penyembelihan, ada yang menyembelihnya. Yang menyembelihnya tentunya kaum muslimin. Dan ada waktu penyembelihannya. Wasalisu al-waktu, dan bermula yang ketiga itu waktu. Waktu yaitu hari raya pertama sampai 3 hari-hari tasyrik. Wasayati insyaallah ta'ala, dan akan datang ianya pembahasan waktu insyaallah ta'ala. Warabi'u ayyakuna minal ibili wal bakari wal ghanami bi anwa'iha. Dan bermula yang keempat itu bahwa ada ianya ma yang mau disembelih itu sabit daripada onta, bakar, sapi, wal ghanam, kambing bi anwa'iha, dengan segala jenisnya ghanam. Ya, yang penting kambing apapun bentuknya. Kenapa harus ibil, bakar, ghanam bi anwa'iha lil ayati wal akhbar? Karena ayat-ayat dan hadis-hadis. Hadis menyatakan memang harus binatang ternak. Antara lain qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'dudah ala ma radakahum min bahimatil an'am. Dan mengingat oleh mereka, menyebut oleh mereka akan nama Allah fi ayyamin ma'dudah, pada beberapa hari tertentu, ala ma radakahum, karena ma yang telah memberi rezeki yang Allah akan mereka, mim bahimatil an'am, daripada bahimah an'am, yaitu hewan ternak. Itu hadis pertama, ayat pertama, dalil pertama menyatakan bahwa kurban harus binatang ternak yang 4 kaki. Wali fi'lihi, dan karena perbuatannya Nabi alaihissalam, praktek Nabi juga seperti itu. Wala yajizi'u min ghairiha bil ijma', dan tidak boleh ianya ma udhiyah, dan tidak boleh ianya ma maksudnya hewan yang mau disembelih, min ghairiha, dari selainnya bahimatul an'am, selainnya binatang ternak, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wala yujzi'u minad dha'ni ilal jaza', dan tidak cukup, tidak memada dari biri-biri kecuali oleh jaza'. Biri-biri yang mau disembelih buat kurban harus jaza. Arti jaza, umurnya sudah setahun sempurna, memasuki tahun kedua. Wahwa minal ghanami ma lahu sanatun alal asah, ini ada. Wahwa, dan bermula dianya jaza minal ghanam, dari biri-biri itu ma yang sabit baginya ma itu setahun alal asah, di atas pendapat asah. Nah, jadi jaza. Biri-biri baru boleh untuk kurban yang sudah jaza. Apa arti jaza? Kalau dari biri-biri berarti dia sudah umur setahun, pendapat asah. Nah, pendapat asah menyatakan maksud jaza ghanam yaitu biri-biri yang sudah berumur setahun penuh, memasuki ke tahun kedua walaupun baru 1, 2, 3 hari. Wa fit tahzibi wa ghairihi annahu alladzi lahu sanatun au asqata asnanuhu. Sabit dalam kitab tahzib dan lainnya tahzib itu annahu, bahwa sungguhnya jaza, hu kembali ke jaza, bahwa sungguhnya jaza itu alladzi, yang sabit baginya alladzi itu setahun atau telah gugurlah oleh gigi-giginya si alladzi. Jadi dalam kitab tahzib ini beda lagi. Ada tambahan. Artinya yang dimaksud dengan jaza yaitu alladzi, yang sabit baginya itu setahun. Biri-biri yang berumur setahun atau walaupun belum setahun tapi telah gugur gigi-giginya. Maksud gigi-giginya, gigi susunya telah copot. Itu menandakan dia sudah gede. Nah, seperti balik. Fayakunu kalbulughi, maka ada ianya biri-biri itu kalbuluk. Maka ada ianya keguguran gigi, kalbuluk itu seperti balik. Fa innahu imma bisinni awil ihtilami qablahu. Ini kitab ini belum pernah saya baca, ini ibaratnya rada beda dengan kitab lain. Fa innahu imma bisinni awil ihtilami qablahu. Maka sesungguhnya balik itu
ada kala dengan umur atau dengan mimpi sebelumnya balik. Jadi kata beliau di sini tidak boleh, tidak cukup untuk berkurban kalau dari biri-biri kecuali yang jaza. Arti jaza berarti biri-biri yang sudah berumur setahun, pendapat Ashah. Jadi beliau membawa mukabil Ashah. Ada pendapat lain menyatakan, di mana pendapat tersebut tertulis dalam kitab Tahzib dan lainnya Tahzib, bahwa sungguh jaza, arti jaza itu alladzi, hewan-hewan yang sudah berumur setahun atau sudah gugur gigi susunya. Jadi gugur gigi susunya itu pada seperti balik juga. Karena balik itu kan dua macam. Ada kala balik dengan usia, kalau manusia misalkan, atau dengan mimpi. Belum sampai 15 tahun dah mimpi basah, balik juga. Begitu juga domba yang mau dikorbankan. Kalau ditinjau dari umur setahun atau sebelum setahun misalkan giginya udah copot, boleh juga. Nah. Wa yashhadu lahu qaulul qadhi Abi Thayyib, dan mendukung yashhadu lahu, mendukung baginya pendapat dalam Tahzib oleh qaulul qadhi, oleh pendapat Qadhi Abu Thayyib. Apa kata Qadhi Abu Thayyib? Innal ijza'a suqutu asnanil laban. Sesungguhnya ijza', arti ijza' yaitu gugur gigi-gigi susu. Itu kata Abu Thayyib. Berarti menurut Abu Thayyib berarti untuk berkurban itu biri-birinya mesti jaza. Jaza itu bisa setahun atau bisa gugur gigi susu. Nah, apa kata Abi Thayyib? Innal ijza, sesungguhnya ijza itu gugur gigi susu, wa nabatu ghairiha, dan tumbuh lainnya gigi susu. Walladzi qalahul Jauhariyu annal jaz'a ismu li zamanihi, dan bermula alladzi yang berkata akannya alladzi oleh Jauhari, pemilik kamus lughat, itu bahwa sungguh jaza itu nama bagi zamannya. Ya, jadi menurut Jauhari jaza itu nama bagi zaman. Berarti lebih cenderung kepada usia setahun. Walaisa huwa sinnan yaskutu wa yanbutu, dan tidaklah dianya jaza itu gigi yang gugur ia dan tumbuh ia. Jadi menurut Syekh Jauhari, jaza itu berhubungan dengan usia, dengan waktu setahun. Nggak ada hubungannya dengan gigi yang copot atau tumbuh kembali. Nah, ini banyak pendapat. Wa qala Ibnu Ruf'ah, berkatalah oleh Ibnu Ruf'ah. Apa kata Ibnu Ruf'ah? Nakala ba'duhum an ahlil badiyah anna sufata takunu ala dhahrihi qa'imah. Fa iza namat ulima annahu ajza, wa qila ma lahu sittatu ashhurin wa qila samanin. Wa qila samanun. Berkata oleh Ibnu Ruf'ah, menakal oleh sebahagian oleh ba'duhum an ahlil badiyah, dari penduduk desa, anna sufah, wa sungguh sufah itu ada ya di atas bahwa sungguh sufah, apa arti sufah? Bulu itu adalah di atas punggungnya itu berdiri. Maka bila tidur ianya si sufah, diketahui akan bahwa sungguhnya si sufah itu ajza. Nah, ini apa maksudnya? Naqala Ibnu Ruf'ah. Waqala Ibnu Ruf'ah, berkatalah oleh Ibnu Ruf'ah. Apa kata Ibnu Ruf'ah? Naqala ba'dhum, menakal oleh sebahagian mereka dari penduduk desa. Apa kata penduduk desa? Anna sufata, bahwa sungguh bulu, sufah ini bulu, sekumpulan bulu. Bahwa sungguh bulu itu ada ianya bulu di atas punggungnya biri-biri itu qaimatan, tegak. Jadi biri-biri itu bulunya apa namanya? Tegak. Faiza namat, maka bila tidur ianya bulu. Maksud tidur ianya bulu ketika bulu itu sudah merata, enggak tegak lagi. Ulima diketahui bahwa sungguhnya biri-biri itu ajza. Itu sudah ajza. Nah, jadi kalau menurut penduduk desa, sebagaimana kata Ibnu Ruf'ah, jadi ajza itu tidak melulu harus diukur dengan umur, setahun atau bukan.
Bahkan kata penduduk desa, bulu di punggung biri-biri itu kadang tegak banget, tapi begitu dia udah agak rebah, merata gitu, maka dia sudah dibilang ajiza. Nah, wakila dan dikatakan orang malahu sitatu asyhurin. Dianya jaza itu mah hewan-hewan biri-biri yang sabit baginya biri-biri itu 6 bulan. Banyak pendapat. Wakila samanen. Nah, dan dikatakan orang 8 bulan. Jadi kesimpulannya, kalau pendapat yang paling kuat bahwa biri-biri yang umur setahun baru boleh dijadikan hewan kurban. Wa ammas saniyu minal ma'zi famalahu sanatani sintani alal asah. Adapun bermula saniyu minal ma'zi daripada kambing, itu dianya saniyu itu ma yang sabit bagi nama itu 2 tahun di atas pendapat asah. Jadi kalau saniyu ma'zen tadi, yaitu maksudnya kambing yang 2 tahun sempurna memasuki ketiga. Wa khalafatid dha'na dan beda ianya si ma'idz. Beda ianya si kambing akan biri-biri. Kenapa? Li'anna lahmaha duna lahmid dha'ni. Karena bahwa sungguh dagingnya ma'zi, jadi kambing itu mu'annas ya. Kita tahu dari marja' zamir. Karena bahwa sungguh dagingnya kambing itu di bawah daging biri-biri. Memang biri-biri lebih cepat gedenya. Karena daging kambing lebih kurang dibanding dengan daging biri-biri, fajubira biziadati sinni, maka ditambal akan dianya daging dengan lebih umur. Makanya baru boleh 2 tahun biar dagingnya agak banyak dulu. Wa summiya saniyan litulu'i saniyatih. Dinamakan akan dianya kambing yang umur 2 tahun, saniyan akan si saniyan litulu'i saniyatih, karena keluar gigi saniyahnya. Gigi apa namanya? Saniyah. Salah satu gigi yang 4 ada di depan. Jadi gigi depan. Gigi depan namanya saniyah. Waqila dan dikatakan orang, yajizi'u malahu sanatun wa dakhala fi saniyah. Dan bolehlah oleh ma. Yajizi'u bukan boleh sebenarnya. Kalau boleh kan yajuzu. Yujizi'u maksudnya memadai. Apa bahasa Indonesianya? Memadalah oleh ma yang sabit baginya ma itu setahun dan masuk ia dalam tahun yang kedua. Artinya kambing yang umur setahun sempurna memasuki tahun kedua, pendapat kil boleh. Kambing yang umur setahun sempurna masuk 2 boleh. Enggak harus 2 tahun sempurna. Wa amma saniyu minal ibili famalahu khamsu sinina. Adapun bermula saniyu dari onta, itu maka dianya saniyu itu mah yang sabit baginya mah itu 5 tahun. Kalau saniyu dari unta artinya onta umur 5 tahun. Wa dakhala fi sasiyasi alal asah, dan telah masuk ianya onta dalam tahun yang ke-6 di atas pendapat asah. Seperti di awal saya menyatakan saniyu ini tergantung hewannya. Kalau saniyu onta berarti 5 tahun masuk ke-6. Saniyu kambing 2 tahun masuk ke-3. Waqila dikatakan orang ma dakhala fi sabi'ah. Ma onta-onta yang masuk ia dalam tahun ke-6. 5 tahun. Sab'on 7, 6 tahun masuk ke 7 tahun. Wa amma minal baqari famalahu sanat sintani. Sintani, bukan sintani, sanatani, sanatun, tahun. Adapun dari bakar, dari sapi, adapun saniyah minal bakar. Adapun saniyah dari bakar, itu maka dianya saniyah dari bakar itu ma yang sabit baginya ma itu 2 tahun. Sanatani. Jadi
Sani bakar sama aja seperti sani kambing. Artinya umur 2 tahun sempurna masuk ketiga. Wa dakhala fi salisati alal asah, dan telah masuk ia dalam tahun yang ketiga menurut pendapat asah. Wa qila, dan dikatakan orang ma dakhala fi rabi'ah, itu ma artinya lembu-lembu yang masuk ia dalam tahun keempat. Banyak banget khilafnya. Wa'lam annahu la farqa fil ijza'i bainal unsa wa dzakari idza wujida sinnul mu'tabaru. Ketahui olehmu akan bahwa sungguh al-wasyi itu tidak ada beda pada memada tadi antara unsa, hewan betina, dan hewan jantan apabila didapati akan usia yang mu'tabar. Jadi hewan kurban itu boleh jantan, boleh betina. Yang penting usia yang sudah ditentukan ada. Naam az-zakaru afdalu ala rajih. Namun bermula yang zakar, yang jantan itu lebih utama daripada di atas pendapat yang kuat. Li'annahu atyabu lahman. Karena yang zakar itu lebih wangi nisbah dagingnya. Wa nuqila an Syafi'i annahu qala al-unsa ahabbu min az-zakar. Dan dinakalkan orang, tapi beliau tidak menyatakan siapa yang menakal. Dinakalkan orang dari Syafi'i rahimahullah bahwa sungguhnya Syafi'i itu berkata al-unsa ahabbu. Bermula unsa, hewan betina itu lebih aku sukai minaz zakar, dari hewan jantan. Wa huwa muawalun ala jaza'is saidi. Wa huwa, dianya ucapan Syafi'i itu di muawal, ditakwilkan kepada jaza'is saidi, kepada balasan buruan. Artinya ketika seseorang sedang ibadah haji berburu untuk menggantinya, lebih baik pakai hewan betina. Li'annaha aksaru qimatan, karena bahwa sungguhnya hewan betina itu lebih banyak nisbah harga, lebih mahal. Fayashtari biha ta'aman, maka membeli hanya seseorang dengannya qimah tadi akan makanan. Karena dalam bab haji di sono bisa kita menggantikan hewan, bisa juga kita hargakan hewan itu berapa. Kalau hewan betina mungkin di sana lebih mahal, jadi lebih dapat makanannya lebih banyak. Kemudian dibagi-bagikan ke fakir. Wa tajzi'ul badanatu an sab'atin, dan cukuplah, memadalah oleh satu ekor badanah onta untuk 7 orang. Wa kadzal bakaru, demikian pula itu sapi atau kerbau. 5 rawa Jabir radhiyallahu an, karena hadis yang telah meriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala, berkatanya Jabir, naharna ma'a Rasulillah, kami berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah, al badanah, akan seekor badanah onta, an sab'atin, untuk 7 orang. Wal baqarah an sab'atin, dan akan sapi untuk 7 orang juga. Rawahu Muslim. Waqala Abu Ishaq, berkatalah oleh Abu Ishaq. Apa kata Abu Ishaq? Tajzi'ul banatu an asyaratin. Bolehlah cukuplah oleh seekor onta an asyaratin, untuk 10 orang. Ini Abu Ishaq. Wa fil Bukhari ma yashhadu lahu, dan sabit dalam hadis Bukhari itu ma yang mendukung ia lahu baginya, ucapan Ibnu Ishaq. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyatakan 1 ekor onta bisa untuk 10 orang. Warawahut Tirmizi, dan meriwayatkan akannya hadis oleh Tirmizi. Waqala, dan berkata ianya Tirmizi, innahu hasanun gharib, sesungguhnya hadis itu hasan gharib. Ini luar biasa kitab ini. Kalau sekali kita lihat rumit juga ini. Jadi tadi wafil Bukhari, dan dalam Sahih Bukhari itu mah yang mendukung baginya ucapan Abu Ishaq. Artinya 1 onta cukup untuk 10 orang. Dan meriwayatkan akannya ma yashhadulahu juga kali ya. Meriwayatkan akannya pendukung yang ada dalam Sahih Bukhari juga oleh Tirmizi. Waqala, dan berkata ianya Imam Tirmizi, innahu hasanun gharib. Hadis hasan lagi gharib. Waqala Ibnu Qattan, berkatalah oleh Ibnu Qattan, innahu sahihun, sungguhnya hadis itu sahih.
Ya. Wa tajzi'u syatu an wahidin, dan memadalah oleh seekor kambing untuk satu orang. Wa kadza an ahli baitin kama mara. Demikian pula untuk satu keluarga kama mara, sebagaimana yang telah lalu, ya wallahu a'lam. Artinya boleh seekor kambing untuk satu keluarga, maksudnya sebagai sunnah kifayah. Walaupun pahalanya untuk satu orang yang melakukannya, kecuali dia meniatkan supaya dapat pahala untuk semuanya, insya Allah juga dapat semuanya. Pada dasarnya memang tuntutannya untuk semua orang, setiap orang yang mampu di atas. Minimal dalam satu keluarga ada yang melakukannya. Begitu barangkali. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, wa arba'un la tujzi'u fid dhahaya. Bermula 4 hal itu tidak boleh ia, tidak memadai ia dalam hewan kurban. Ada 4 macam hewan kurban yang tidak boleh. Al-aura'ul bayyinu auruha. Bermula yang pertama itu al-aura'u, yang juling, yang nyatalah oleh julingnya. Julingnya hewan. Wal arja'ul bayyinu arjuha, dan bermula yang kedua itu arja, hewan pincang yang nyatalah oleh pincangnya. Wal maridatul bayyinu maraduha, dan bermula yang ketiga itu hewan yang sakit yang nyatalah oleh sakitnya. Wal ajfa'ul lati dhahaba mukhuha minal hadzali, dan bermula yang keempat itu ajfa, hewan yang kering, kurus banget, kering allati, yang telah hilanglah oleh sumsumnya, minal hazal, dari kurus banget, nggak ada daging. Yustaratu fil udhiyati salamatuha min aibin yang kusul lahma wa yadkhulu fihi masailu. Disyaratkan pada udhiyah akan selamatnya udhiyah. Jadi udhiyah ini kadang-kadang maksud dari udhiyah yaitu berkurban, kadang-kadang maksudnya hewan kurban. Bisa dua. Disyaratkan pada udhiyah, di sini udhiyah hewan kurban. Disyaratkan pada hewan kurban akan selamatnya hewan kurban min aibin, dari aib yang kusul lama, yang bisa mengurangi ia akan daging. Wa yadkhulu fi masailu, dan masuk dalamnya oleh beberapa masalah. Disyaratkan pada hewan kurban selamatnya hewan kurban dari aib yang mengurangi ianya aib akan daging, dan masuk dalamnya aib yang mengurangi daging oleh beberapa masalah. Minha, sebahagian darinya masail al-aura ullati zahabat hadakatuha. Aura, juling allati, yang hilanglah oleh matanya si juling. Jadi aura ini muannas, jadi madhamir auruha kembali ke aura. Bermula yang pertama itu si aura, si juling, yang nyatalah oleh julingnya si aura. Si pincang, yang nyatalah oleh pincangnya si arja. Jadi ini kan muannas. Jadi sebahagian dari masalah itu aura, juling allati, yang hilanglah oleh matanya si juling. Zahabat hadaqatuha. Kalau juling aja nggak boleh, apalagi yang buta. Hilang mata hitamnya, hadakah mata hitam. Wa kadza in baqiyat alal asah. Demikian pula jika masih tersisa ianya mata hitam di atas pendapat asah. Yang penting ketika dia melihat nggak lurus, berarti nggak boleh. Li'itulakil khobar, karena umum khobar. Hadis Nabi dalam hadis menyatakan tadi nggak boleh yang juling. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dianya khobar itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 perkara yang tidak boleh ya pada hewan kurban. Al-aura'ul bayyinu auruha, yaitu si juling, yang nyatalah oleh julingnya si juling. Wal maridah al bayyinu maraduha, dan si sakit yang nyatalah sakitnya. Arja'ul bayyinu dal'uha, si pincang yang nyatalah oleh
dal'uha, pincangnya si pincang. Wal ajfa la tangqi, dan si ajfa, si yang kering, kering allati la tangqi, yang tidak bergapah ya, tidak ada lemaknya. Enggak ada lemak, udah kurus banget. Tangqi artinya enggak mengandung, enggak ada lemak lagi. Qala Tirmizi, berkatalah oleh Tirmizi, hasanun sahih. Dianya hadis itu hadis hasan sahih. Wan naqiyu maksudnya naqiyu dalam hadis tadi la tangqi syahmu, yaitu lemak. Enggak ada lemaknya, gapah. Waqila dikatakan orang arti naqiyu makhul admi, sumsum, isi tulang. Jadi sumsum tulang, isi tulang. Mukhul admi. Wa wajhu adamil ijza'i anna allati dhahabat hadakatuha fata minha juz'un ma'kulun mustatabun. Bermula wajah tidak boleh, tidak memada. Apa alasan hewan yang melihatnya enggak lurus enggak boleh? Bermula jalan tidak memada, itu bahwa sungguh si allati yang telah hilanglah oleh matanya, itu fata minha, telah hilang darinya si allati oleh bahagian makul, bahagian yang bisa dimakan lagi mustatab ya, enak, matanya enak katanya. Nggak tahu nih. Artinya hilang bagian daging yang bisa dimakan, artinya kurang dagingnya. Wa illam tazhab, dan jika tidak hilang ianya, mata hitamnya tadi, far'aiha, apa itu? Wa illam tazhab far'aiha. Apa kita baca ra'yuha. Wa illam tazhab fara'yuha yang qusu min jadibil uri fatahzulu law baqiyat. Dan jika tidak hilang ianya matanya masih ada. Fara'yuhu, maka bermula menggembalanya, merumputnya si arja tadi, si pincang, si aura tadi. Fara'yuha, maka bermula merumputnya si aura, itu mengurangi ia dari sisi juling. Fatahzulu, maka kurus ia. Lau baqiyat, sekalipun masih ada ianya mata hitam. Wah, rumit nih. Bermula wajah tidak boleh, tidak memada. Hewan-hewan yang juling tadi, itu bahwa sungguh si allati yang telah hilanglah oleh matanya, itu telah kehilangan darinya oleh juz'un ma'kul, bahagian yang dimakan yang mustatab, yang enak. Dan jika tidak hilang ianya mata, fara'yuha, maka bermula menggembalanya itu mengurangi ia, berkurang ia dari sisi julingnya. Artinya dalam proses dia menggembala mencari rumput pasti nggak sama dengan hewan yang lain. Ya, artinya dia kurus juga. Fatah zulu, maka kurus ia. Lo baqiyat, jikalaupun masih ada ianya mata tadi. Ya, lebih kurang begitu yang bisa saya pahami ini. Wa minha, sebahagian darinya masalah itu arja, si pincang, lil khobar, karena hadis fala tujzi'ul arja'ul lati ishtadda arjuha. Maka tidak memadalah oleh si pincang alati yang sangatlah pincangnya. Bihaisu, sekira-kira tasbiquhal masyiyatu ilal kala'it thayyib, sekira-kira mendahului akannya oleh masyiyah, oleh hewan lain, ilal kala'it thayyib, kepada rumput yang bagus. Ketinggalan dia
dalam berjalan karena pincangnya. Watatakhallafu anil qati, dan tertinggal ia anil qati, dari segerombolan hewan-hewan lain, teman-temannya. Fa in kana yasiran la yakhlifuha anil masyiyah lam yadurra, maka jika ada ianya pincang itu sedikit, yang tidak tertinggal ia akannya masyiyah, fa in kana yasiran, maka jika ada ianya pincang itu sedikit, yang tidak yukhlifuha, yang tidak meninggalkan ianya kepincangan, akannya si pincang tadi, anil masyiyah, dari hewan-hewan, lam yadurra, niscaya tidak bahaya ya pincang. Nah, jadi kembali ke pincang. Maka jika ada ianya pincang itu sedikit. Nah, pincang sedikit la yukhlifuha, yang tidak meninggalkan ianya pincang yang sedikit akannya si hewan dari hewan lain. Lam yadurra, niscaya enggak apa-apa, boleh jadi hewan kurban. Walau adja'aha liyudhhiya biha wa hiya salimatun fattarabat wa kasarat rijluha au arajat tahta sikini lam tajzi alal asah. Dan jikalau adja'aha, merebahkan ianya seseorang akan hewan direbahkan liyudhhiya biha, supaya mengurbankan ia dengannya hewan, dia mau menyembelihnya, direbahkan. Wahya salimah, padahal dianya hewan itu selamat. Ketika hewan mau disembelih, dijatuhkan dalam keadaan selamat, fattarabat, maka bergerak ianya hewan, berguncang ia, wan kasarat rijluha, dan pecahlah kakinya, au arajat, atau pincang ia, tahta sikin, pincang di bawah sikin, karena bergerak mengamuk, lam tajzi, niscaya tidak memadai ia untuk di atas pendapat asah, tetap tidak boleh lagi jadi kurban. Li'annaha arja'u 'inda dhabhi, karena sesungguhnya hewan itu pincang ketika menyembelih. Fa asbaha malawin kasara rajulu syatin fa badara ila tadhiyah biha fa innaha la tajzi'u, maka menyerupai ia akan jikalau pecahlah oleh kaki seekor kambing, fabadara, maka buru-buru ia kepada menyembelih, atau buru-buru ia kepada mengurbankan dengannya si syah tadi. Fa innaha, maka bahwa sungguhnya syah itu tidak tajzi'u, tidak memadai. Ya, hewan ketabrak, segera disembelih untuk kurban, enggak boleh. Wa minha al maridah, sebahagian darinya masalah itu maridah, hewan yang sakit. Lil khobar, karena hadis fal maridatu in kana maraduha yasiran lam yamna'il ijza'a, maka bermula hewan yang sakit, jika adalah sakitnya itu sedikit, niscaya tidak menghalangi ianya sakit yang sedikit akan kememadaan, boleh kalau sakit sedikit. Wa in kana bayinan yadharu bisababihil hadalu wa fasadul lahmi mana'al ijza'a, jika ada ianya sakit itu jelas zahir dengan sebabnya sakit oleh kurus dan oleh rusak daging, jadi sakitnya parah, mana'al ijza', niscaya menghalangi ianya sakit akan kememadaan, enggak boleh jadi kurban. Hadza wal madhhab, ini pendapat yang madhhab. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat, annal marada la yamna'u mutlaqan, bahwa sungguh sakit itu tidak menghalangi ia mutlak, sakit parah atau sakit sedikit tetap boleh jadi hewan kurban. Wal maradu fil hadisi mahmulun alal jarbi, dan bermula sakit dalam hadis itu ditanggungkan kepada kurap. Ya, kalau badannya sempurna tapi sakit boleh. Wa fi wajhin, dan dalam satu wajah, annal marda yamna'u mutlaqan wa in kana kasiran, ini beda lagi, lebih keras. Bahwa sungguh sakit itu menghalangi ia akan kememadaan secara mutlak sekalipun ada yang sakit sedikit. Wa hakahul mawardiyu qaulan, dan menghikayahkan akannya pendapat oleh Mawardi akan satu kaul, bukan satu wajah. Jadi kalau kaul berarti pendapat Imam Syafi'i, kalau wajah pendapat sahabat Imam Syafi'i. Wa minal maradil huyam, sebahagian dari sakit itu huyam. Huyam dikategorikan ke dalam sakit. Wa huwa syiddatul atshi, dianya huyam itu sangat-sangat lapar, sangat-sangat haus. Sangat hewan yang sangat haus dianggap sakit. Fala tarwa minal ma, maka tidak pernah puas ia dari air, harus minum terus, enggak kenyang-kenyang. Qala ahlul lughah, berkatalah oleh ahli lughat, huwa daun ya'khuduha fatahimu fil ardi fala tar'a,
Huwa, dianya huyam itu satu penyakit yang mengambil ianya penyakit akannya kambing tadi. Fatahimu, maka bingung ia dalam bumi. Fala tar'a, maka tidak mengembala ia. Jadi huyam itu satu penyakit yang menimpa seekor hewan. Dia bingung, nggak mau makan rumput, minum aja terus. Ya, sedikit lagi. Wa minhal ajfa, sebahagian darinya masalah itu ajfa. Ajfa itu yang kurus banget. Lil khobar, karena khobar, fala tajzi'ul ajfa'ul lati zahaba mukhuha min syiddati hadzaliha. Maka tidak bolehlah oleh binatang yang sangat kurus, si ajfa alati yang telah hilanglah oleh sumsumnya, min syiddati hadzaliha, dari sangat-sangat kurusnya si ajfa. Li'annahu da'un mu'assirun fil lahmi, karena bahwa sungguhnya kemana kembali dhamir? Ajfa sekali mudzakkar, sekali muannas. Sebahagian dari masalah itu ajfa yang kurus karena khobar. Maka fala tujizul ajfa'ul lati, maka tidak memadalah oleh si ajfa, si kurus alati yang telah hilanglah oleh sumsumnya, min syiddati hadaliha, dari sangat-sangat kurusnya. Li'annahu, karena kurus, daun, kurus, ke hazal kita marji zamir. Li'annahu daun mu'assirun, karena bersungguh kurus itu dianggap penyakit yang mempengaruhi ia pada daging. Kalau kurus nggak ada dagingnya. Fa in qalla, maka jika sedikit ianya kurus, ajza'a, ya, boleh ianya, memada ianya hewan untuk kurban. Wa tabatal ashabul ladzi yadurru bi ayyan tahiyya ila haddin ta'bahu nufusul mutarafina fir rakha'i warrukhasi. Dan mendhabit oleh ashab Syafi'i akan alladzi yang memudaratkan ia, itu mendhabit oleh ashab akan alladzi yang memudaratkan ia. Dengan apa mendhabit? Bi an yantahiya, dengan bahwa sampai ianya kurus kepada batasan ta'bahu, yang enggan akannya batasan, oleh jiwa-jiwa orang-orang yang mewah, fir rakha, dalam keadaan senang. Rakha itu makmur. Warrakhsi, dan dalam keadaan rakhas, dalam keadaan murah. Artinya begini, apa dobit kurus banget? Mendobit, membuat satu ukuran oleh para sahabat akan alladzi yang membahayakan ia, memudaratkan ia, kurus-kurus yang dengan kurus itu jadi nggak boleh dikurbankan, yaitu sampai ia kepada batasan hingga orang-orang yang sedang senang dalam keadaan normal, dia punya duit, kemudian harga juga murah, tapi dia tetap nggak mau walaupun murah. Nah itu berarti itu udah kurus banget. Qala Ibnu Ruf'ah, berkatalah oleh Ibnu Ruf'ah, yang bagi ayyakunal marji'u fi dzalika ilal uruf. Ya, sepantaslah bahwa adalah tempat kembali pada demikian kurus yang membahayakan, itu sampai kepada uruf, itu tergantung kepada uruf. Qala al-Mawardi, berkata Mawardi, allati dhahaba naqiyuha in kana limaradin darra. Bermula allati, hewan-hewan yang hilanglah oleh gapahnya, oleh lemaknya tadi, syahmun. Hewan-hewan yang hilanglah oleh lemaknya, jika ingkana limaradin, jika ada ianya hilang tadi karena sakit, darra nisya membahayakan ia, artinya sakit seperti itu nggak boleh. Wa ingkana li khalqah, dan jika ada ianya kehilangan lemak tadi, li khalqatin, karena memang asal kejadian dari lahirnya seperti itu, fala yadurru, maka tidak membahayakan ia. Ini kita Kifayatul Ahyar. Mana titiknya? Waduh, udah sejam. Panjang benar. Alhamdulillah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.